Terdeteksi Gui Dao lain. Baiklah, mari kita mulai ke pembahasan utama setelah menonton hiburan dari putriku dan menantuku. Kata Kaisar Jianglong, sehingga semua tamu undangan menatap arahnya. Aku mengundang kalian semua karena Gui Dao Kekaisaran Jiang kita merasakan keberadaan Gui Dao yang ukurannya mungkin setengah dari Gui Dao kita. Karena Lu Xiaoran tidak di sini lagi, maka aku meminta pendapat kalian. Tindakan apa yang kita lakukan agar Gui Dao Kekaisaran Jiang kita dapat melahapnya? Dulu saat Lu Xiaoran masih ada di Kekaisaran Jiang, maka dia akan memberitahu informasi mengenai Gui Dao musuh tersebut, karena ia memiliki sistem surgawi yang dapat menganalisa informasi Gui Dao musuh, termasuk jumlah ahli bela diri dan ranah kultivasi mereka. Namun, kini Kekaisaran Jiang telah kehilangan Lu Xiaoran yang tiba-tiba saja kalah melawan Zhao Jian, Beastmaster yang memaksanya kabur menggunakan teleportasi entah kemana perginya. Tentu kita akan menerjunkan pasukan militer dalam jumlah besar. Ratakan saja Gui Dao itu dan salah satu ranah paramita bisa menyerap kristal bis Gui Dao-nya sehingga kita memiliki ranah immortal. Sahut Jenderal Jingmu, karena saat ini hanya ada 3 ranah paramita di Kekaisaran Jiang dan tidak ada ranah immortal setelah Kaisar menjadi ranah Worldmaster. Bukankah itu terlalu kejam membinasakan penduduk di sana? Kita bisa menjadikan mereka menjadi sebuah klan seperti klan Zhao, klan Nan, klan Donfang, dan klan Xuan. Kalau Gui Dao kita melahap Gui Dao musuh itu, maka wilayah Kekaisaran Jiang juga akan bertambah luas, maka wilayah sisi kiri dekat klan Zhao akan bertambah luas dan wilayah itu penduduknya tidak terlalu banyak sehingga kita bisa membuat klan baru di sana. Sela Xiaoyan, Patriark Sekte Pedang Abadi yang juga Menteri Urusan Istana Kekaisaran. Penduduk Kekaisaran Jiang sebenarnya terkonsentrasi di bagian dekat kepala cangkang Gui Dao Kekaisaran Jiang atau seluruh penduduk asli dan klan-klan Kekaisaran Jiang mendapatkan wilayah di bagian atas itu. Sedangkan bekas-bekas kerajaan yang Gui Dao-nya dilahap oleh Gui Dao Kekaisaran Jiang mendapatkan wilayah di sisi kiri dan kanan serta dekat cangkang bagian ekor. Untuk bagian tengahnya adalah tempat terlarang atau hutan tengah yang merupakan tempat para binatang buas dan bis tinggal. Kita tidak boleh terlalu baik, Saudara Yan. Kalau kita terus menampung mereka maka itu akan menjadi beban bagi Kekaisaran Jiang. Bisa saja mereka membawa penyakit menular, wabah atau menjadi pelaku kriminal yang merusak ketentraman Kekaisaran Jiang. Saat ini saja pelaku kejahatan di wilayah sisi kanan dan kiri terus meningkat karena banyak dari mereka yang tak puas dengan kebaikan kita. Aku yakin suatu saat mereka akan menjadi parasit yang menggerogoti kita dari dalam, serta tak menutup kemungkinan akan menjadi mata-mata Gui Dao besar lain. Seru Hua Dao, Patriark Sekte Gunung Hua yang juga ranah paramita seperti Xiaoyan. Para patriark klan yang dulunya adalah raja di Gui Dao kecil hanya bisa menghela napas dan berwajah masam. Mereka tidak berani memberikan pendapat atau menyangga ucapan Jenderal Jingmu dan Hua Dao karena para patriark klan besar langsung mendukung ucapan keduanya, serta tak ada yang mendukung pendapat Xiaoyan, bahkan dari kalangan menteri malah mendukung seruan Hua Dao. Xiaoyan menghela napas panjang dan menggertakkan gigi, kesal melihat ulah mereka yang menginginkan dilakukan genosida pada musuh. Dia yakin antek-antek militer seperti Jingmu hanya ingin menjarah harta dan gadis-gadis cantik di Gui Dao kecil itu. Walaupun perdagangan budak dilarang di Kekaisaran Jiang,
Tetapi praktiknya tetap berjalan di pasar gelap dan gadis-gadis cantik ini biasanya akan berakhir menjadi wanita penghibur di rumah bordil setelah mereka bosan menikmatinya. Hukum kekaisaran memang sangat tegas pada praktek kejahatan, bahkan ada undang-undang hukuman mati. Namun, birokrasi di semua lini sudah terlanjur sekarat dan sulit memperbaikinya, maka dirinya mengusulkan pada kaisar untuk menjadi Zhao Jian sebagai menantunya karena ia memiliki kitab keadilan, yang tidak dapat dimanipulasi. Melihat patriark sektenya disudutkan, Zhao Jian mengangkat tangan. "Apakah aku boleh berpendapat juga? Cih, kau itu anak kemarin sore. Jangan merasa hebat." "Betul. Masalah politik begini kamu belum bisa mencernanya dengan baik. Lebih baik kau berlatih lebih giat lagi anak muda. Urusan seperti ini serahkan saja pada yang lebih berpengalaman." "Sial. Badut-badut tua ini menyebalkan sekali," gumam Zhao Jian menggerutu karena langsung disudutkan oleh para patriark klan besar dan pejabat tinggi kekaisaran. "Katakan saja. Semua boleh berpendapat, kita ini sedang bermusyawarah bukan menunggu perintah dariku," sahut Kaisar Jianglong dengan ekspresi wajah tegas dan berwibawa yang membuat Zhao Jian menjadi gugup. "Bagaimana kalau mengirim tim kecil ke sana untuk bernegosiasi dengan Raja Guidao kecil itu? Bila mereka menolak barulah kita lakukan dengan kekerasan. Namun, kita tetap akan mengampuni para warga sipil serta musuh yang memilih menyerah." Zhao Jian mengungkapkan pendapatnya. "Kenapa kita harus menerima penduduk sipil mereka? Siapa yang akan menampung mereka dan apakah kamu bisa menjamin mereka tidak akan berbuat ulah di sini?" "Selah Huadao." Zhao Jian tersenyum masam. "Klan Zhao tentu bersedia menampung mereka. Kami dulunya adalah sebuah kerajaan dan sudah terbiasa mengatur kehidupan penduduk sipil, dan menambahkan beberapa juta penduduk kurasa itu bukan masalah besar." "Cih, dasar sombong. Sekarang saja klan Zhao masih kesulitan menjual tanaman herbal kalian dan kabarnya hasil pertanian kalian juga kelebihan produksi yang mengakibatkan harga-harga pangan turun drastis. Untung saja Menteri Perdagangan memaksa asosiasi pedagang mengurangi pembelian dari klan Zhao," cibir patriark klan Jing, yang wilayahnya berbatasan dengan klan Zhao. Zhao Jian langsung mati kutu dan segera duduk karena pendapat patriark klan Jing itu ada benarnya. Klan Zhao telah menghususkan diri sebagai klan petani dan menanam gandum serta tanaman herbal dalam jumlah besar. Namun, mereka kesulitan menjualnya sehingga keuangan klan Zhao kini defisit. Untung saja tidak ada pergolakan dari anggota klan Zhao yang kini merupakan gabungan seluruh klan dari kerajaan Zhao. Kaisar Jianglong tidak mengatakan apapun. Dia hanya memperhatikan perdebatan mereka dan terlihat melamun, sepertinya ia juga bingung membuat keputusan. Episode sebelumnya. Latih tanding Zhao Jian melawan Jiang Ruo. Episode berikutnya. Pesta pernikahan Zhao Jian dan Jiang Ruo. Beastmaster. Pesta pernikahan Zhao Jian dan Jiang Ruo. Begini saja, Zhao Jian akan menjadi utusan kekaisaran Jiang bersama Jiang Ruo untuk bernegosiasi dengan Guidao itu. Kalau Zhao Jian gagal bernegosiasi maka kita akan melakukan invasi militer ke sana dan dipimpin langsung oleh Jenderal Jingmu, kata Kaisar Jianglong setelah berpikir cukup lama.
Zhao Jian tersenyum cerah karena berhasil menggagalkan upaya pihak militer yang menginginkan serangan skala besar ke Guidao yang terdeteksi berada di dekat Guidao Kekaisaran Jiang tersebut. Seringai tipis juga terpancar dari sudut bibir Jenderal Jingmu dan Patriark Huadao, sehingga Zhao Jian khawatir mereka mungkin akan merencanakan sesuatu yang membuat misinya berakhir dengan kegagalan. Pembahasan tentang Guidao lain telah selesai, sekarang aku akan mengumumkan kabar gembira. Kaisar Jianglong tersenyum. Besok putriku dan Hakim Zhao Jian akan melakukan pesta pernikahan, makanya kalian semua aku undang kemari. Aku ingin pesta diadakan dengan meriah dan seluruh penduduk akan mendapatkan jamuan makan gratis karena Tuan Zhao Tian akan menyediakan gandum dan buah-buahan sehingga kelebihan panen klan Zhao tidak akan sia-sia. Tuan Yan, Andalah yang akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan pestanya dan kamu dapat mengerahkan pegawai istana serta prajurit militer bila diperlukan. Xiao Yan menangkupkan tinju dan berkata, "Baik Yang Mulia Kaisar Jiang." Zhao Jian dan Jiang Ruo terkejut mendengar pernikahan mereka ternyata akan diadakan besok, apalagi setelah pernikahan mereka selesai mereka juga akan mendapatkan misi untuk bernegosiasi dengan Gui asing agar mau menyerahkan diri dan tunduk pada Kekaisaran Jiang. Apa tidak terlalu tergesa-gesa menikahkan putri mahkota Jiang Ruo, Yang Mulia? Kan, usianya baru 17 tahun dan kita juga belum tahu sepak terjang Hakim Jian. Setelah Huadao yang dari awal menentang perjodohan Jiang Ruo dengan Zhao Jian yang menurutnya hanyalah orang asing yang menumpang hidup di Guidao Kekaisaran Jiang. Dia justru ingin Jiang Ruo menikah dengan salah satu tuan muda klan besar, apalagi salah satu cucunya juga sebaya dengan Jiang Ruo dan memiliki bakat hebat karena di usianya yang baru 17 tahun sudah mencapai ranah Tianzun. Namun, bila Kaisar Jianglong sudah membuat keputusan maka sulit untuk menyanggahnya. Apalagi ada Xiao Yan dari Sekte Pedang Abadi malah ikut mengusulkan pernikahan Zhao Jian dengan Jiang Ruo hanya karena Zhao Jian memiliki kitab keadilan. Aku tahu kamu tidak menyukai orang asing karena Zhao Jian bukan pribumi yang lahir dan besar di Guidao kita. Namun, kini mereka telah menjadi bagian dari kita dan tak mungkin mereka melakukan pengkhianatan. Apa untungnya coba mereka melakukan pemberontakan? Bukankah itu sama saja menyeret seluruh klan Zhao menjadi genangan darah? Sahut Kaisar Jianglong menyela ucapan Huadao. Huadao pun terdiam dan tak bisa membantah lagi. Dia menghela napas panjang, ekspresi wajahnya menjadi masam. Xiao Yan menyeringai menatap Huadao, seolah-olah ia telah memenangkan pertarungan besar melawan Patriark Sekte Gunung Hua tersebut. Keesokan harinya pesta pernikahan Zhao Jian dengan Jiang Ruo pun diadakan. Seluruh penduduk kota Yunzun berduyun-duyun menghadiri pesta pernikahan itu karena istana kekaisaran menyediakan jamuan makan gratis. Zhao Jian tersenyum menyambut para tamu undangan yang mengucapkan selamat atas pernikahannya. Teman-teman Jiang Ruo dari puncak awan putih juga menghadiri pesta pernikahan itu. Namun, Zhao Jian tidak melihat Liu Ruxu dalam rombongan mereka, sehingga Zhao Jian merasa istrinya itu mungkin sakit hati karena ia menikah lagi. Setelah mendapat bunga yang cantik ini tolong jangan terlantarkan bunga yang lain, ya. Jangan sampai Ruxuer seperti bunga di tepi jalan yang hanya dipandangi saja dan tidak pernah dipetik lagi. Ibu Liu Ruxu langsung memeluk Zhao Jian sembari menangis terseduh-seduh. Bu, tenang saja,
Aku akan selalu berlaku adil walaupun status Luxuer kini hanya seorang selir saja. Sahut Zhao Jian, sedangkan Jiang Ruo lebih banyak membisu saja sepanjang pesta pernikahan yang meriah itu. Sorenya, Zhao Jian dan Jiang Ruo membawa 100 pasukan naga yang merupakan ahli bela diri kuat yang berada di bawah perintah Kaisar secara langsung, dan bertanggung jawab atas keamanan istana kekaisaran. Mereka semua memiliki basis kultivasi ranah Tianzun dan salah satu di antara mereka adalah Jiang Mo yang pernah menyerang Zhao Jian saat masih di Gui Dao kerajaan Zhao dulu. 20 bis elang putih membawa mereka terbang meninggalkan Gui Dao kekaisaran Jiang dan terbang melintasi lautan yang tak berujung tersebut. Episode sebelumnya, terdeteksi Gui Dao lain. Episode berikutnya, Gui Dao kerajaan kura-kura awan. Gui Dao kerajaan kura-kura awan. Jiang Ruo bermeditasi di atas punggung bis elang putih selama perjalanan mereka menuju Gui Dao yang terdeteksi oleh Gui Dao kekaisaran Jiang tersebut, sehingga Zhao Jian hanya berbicara dengan Jiang Mo saja, karena hanya dia orang yang dikenal oleh Zhao Jian di pasukan naga walaupun perkenalan mereka awalnya sebagai musuh yang saling bertarung hidup mati. Jiang Mo memperingatkan Zhao Jian agar berhati-hati dengan pasukan naga lain, karena pasukan naga itu berasal dari berbagai klan besar yang pada dasarnya sangat membenci Zhao Jian, karena dirinya mendapatkan perlakuan khusus dari Kaisar Jianglong sehingga mereka iri hati dan cemburu. Setelah mendengar ucapan Jiang Mo, Zhao Jian menjadi teringat dengan seringai Jenderal Jing Mu setelah Kaisar memutuskan dirinya yang akan bernegosiasi dengan Gui Dao musuh. Sepertinya nanti aku harus memperhatikan gerak-gerik pasukan naga. Bisa saja nanti mereka akan bergerak tanpa instruksi dariku atau melakukan kesepakatan dengan pihak lain di Gui Dao itu nanti sehingga negosiasiku berakhir buntu. Gumam Zhao Jian, karena saat Lu Xiaoran datang ke kerajaan Zhao, Lu Xiaoran menghasut klan Lin dan klan Gu untuk melakukan pemberontakan sehingga terjadi kekacauan di kota Tianwu saat itu. Zhao Jian yakin misi ini tidak akan berjalan mudah, tetapi ia akan tetap berusaha agar invasi militer tidak terjadi mengingat para jenderal kekaisaran tidak menyukai dirinya. Bila invasi militer terlaksana maka mereka akan melampiaskan kekesalan mereka padanya dengan membumi hanguskan Gui Dao tersebut. Raja Fang Zihao mengerutkan keningnya saat Gui Dao kerajaan kura-kura awan mendeteksi keberadaan 20 bis elang putih yang mendekati wilayahnya. Dia yakin mereka pasti utusan dari Gui Dao lain yang telah menyadari keberadaan Gui Dao kerajaan kura-kura awan, dan meminta dirinya untuk menyerahkan Gui Dao kerajaan kura-kura awan pada mereka agar Gui Dao mereka melahap Gui Dao kerajaan kura-kura awan sehingga Gui Dao mereka akan membesar dan bertambah luas. Kepalanya menjadi pusing. Situasi di kerajaan kura-kura awan saat ini sedang bergejolak, tiba-tiba kini masalah lebih besar muncul. Kenapa ayah terlihat murung? Pangeran Fang Han bertanya. Pasukan aliansi aliran hitam telah mundur ke pegunungan Taiyang setelah gagal merebut kota Chengxi. Namun, menurut mata-mata kita, pemimpin aliansi aliran hitam memutuskan akan turun tangan dalam penyerbuan berikutnya, sehingga kehadiran ayah sangat dibutuhkan di sana. Ternyata Xiaolang bajingan itu akhirnya kehabisan kesabaran juga setelah aliansi bentukannya selalu dikalahkan oleh pasukan kerajaan dan pasukan gabungan klan-klan pendukung kita. Sahut Raja Fang Zihao dengan ekspresi wajah masam. Aku akan pergi ke kota Chengxi untuk membantu pasukan kerajaan,
tetapi kamu dan Fang Jianing akan tetap di sini. Fang Han terkejut mendengarnya, padahal ia ingin membantu pasukan kerajaan dalam perang besar nanti karena itu adalah perang penentuan siapa yang akan menang. Apakah pasukan kerajaan kura-kura awan atau aliansi aliran hitam? Tetapi ayah, aku. Sebelum Fang Han selesai berbicara, Raja Fang Zihao langsung mengangkat tangan kanannya, sehingga pangeran pertama dengan basis ranah Sein itu terdiam dan menghela napas panjang. Aku tidak menyuruhmu tinggal karena aku takut kamu terluka di medan perang nanti. Namun, aku menyuruhmu tinggal karena kamu akan bernegosiasi dengan musuh yang jauh lebih mengerikan dari Xiao Lang. Sela Raja Fang Zihao sehingga Fang Han terkejut mendengarnya. Mungkinkah ada Guidao yang jauh lebih besar dari kita mendekat? Tebak Fang Han dan Raja Fang Zihao langsung mengangguk pelan. Aku tidak tahu seperti apa Guidao yang mendekat itu karena yang terdeteksi oleh Guidao kita hanya 20 bis elang putih yang mendekat. Kemungkinan mereka sudah menyadari sebesar apa Guidao kita dan menyadari batasan kultivasi di sini. Namun, mereka tetap datang yang menandakan Guidao mereka lebih besar makanya mereka tetap percaya diri mengirim utusan ke sini. Raja Fang Zihao menjelaskan dengan raut wajah sedih. Raja Fang Zihao sendiri memiliki basis kultivasi ranah paramita dan bila meminjam kekuatan Guidao kerajaan kura-kura awan maka ia dapat menggunakan kekuatan ranah immortal untuk sementara. Sementara Xiao Lang, pemimpin aliansi aliran hitam yang memberontak itu memiliki basis kultivasi ranah immortal. Tak ada yang tahu bagaimana mantan raja yang Guidao-nya telah dilahap oleh Guidao kerajaan kura-kura awan itu dapat menaikkan basis kultivasinya dengan cepat dan akhirnya melakukan pemberontakan bersama-sama dengan para mantan raja yang Guidao-nya dilahap oleh Guidao kerajaan kura-kura awan. Namun, ada desas-desus kalau ia mempraktikkan teknik terlarang. Dia kini terlihat seperti wanita cantik dan siapapun yang menatap matanya akan membeku menjadi patung es. Dari awal terjadinya pemberontakan hingga sekarang, Xiao Lang belum pernah terjun ke medan perang, makanya Raja Fang Zihao juga tidak ikut ke medan perang dan membiarkan para jenderal dan patriark klan yang menghalau aliansi aliran hitam. Apakah aku bisa bernegosiasi dengan utusan itu? Bagaimana kalau mereka ingin melahap Guidao kita? Fang Han merasa tugas yang diberikan ayahnya itu terlarut berat, karena ia akan memikul nasib kerajaan kura-kura awan. Kamu hanya perlu mengulur waktu hingga perang selesai dan yang paling penting adalah tanyakan apa yang akan mereka berikan pada kita bila kita menyerahkan Guidao kerajaan kura-kura awan. Sahut Raja Fang Zihao. Karena mereka mengirim utusan yang berarti mereka memiliki niat baik untuk menampung penduduk kita. Kalau mereka serakah maka mereka sudah menyerang kita dengan invasi militer. Episode sebelumnya, Pesta Pernikahan Zhao Jian dan Jiang Ruo. Episode berikutnya, Pria Asing yang Misterius. Pria asing yang misterius. Guidao musuh terlihat di depan. Seru pasukan naga yang ahli dalam teknik penglihatan jarak jauh. Detak jantung Zhao Jian berdegup kencang dan merasa gugup, karena misi ini bukan tentang merebut kristal Guidao musuh saja tetapi untuk menyelamatkan jutaan penduduk yang tak bersalah yang menjadi korban keserakahan para kultivator yang haus akan kekuatan. Ada musuh lain yang muncul di belakang kita.
Seru pasukan naga yang berada di bis elang putih yang terbang di bagian belakang. Zhao Jian terkejut dan menoleh ke belakang. Pikirannya campur aduk dan menduga-duga mereka telah dikepung atau Gui Dao besar lainnya juga menyadari Gui Dao incaran mereka. Berhenti terbang. Mari kita sambut siapakah musuh ini, sahut Zhao Jian. Seorang pria yang berdiri di atas pedang terbang mendekat ke arah rombongan Zhao Jian. Dia adalah ahli bela diri ranah Sein dan langsung tersenyum lebar ke arah rombongan Zhao Jian. Zhao Jian menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Salam senior. Kalau boleh tahu apakah senior ingin menyambut kedatangan kami atau... Oh, ternyata kalian juga mengincar Gui Dao yang ada di depan, ya. Aku awalnya mengira kalian utusan Gui Dao itu yang menyambut kedatanganku, sahut pria sembari melipat kedua tangannya di dada. Jiang Ruo sangat kesal melihat kesombongan pria itu dan hendak mengumpatnya, tetapi tiba-tiba Zhao Jian mengedipkan mata agar tidak melakukan hal itu. Jiang Ruo memalingkan wajahnya dan menghentakkan kaki. Raut wajahnya mengkerut karena dilarang oleh Zhao Jian mengumpat pada orang asing tersebut. Sudut bibir pria asing itu memancarkan seringai tipis saat tatapan matanya tertuju pada wanita cantik di sebelah pemuda tampan yang berbicara dengannya. Terlihat jelas pria asing itu langsung terpesona dengan kecantikan Jiang Ruo, sehingga ia merapikan jubahnya agar tidak terlihat berantakan. Dalam satu kedipan mata, pria asing itu tiba-tiba telah muncul di depan Jiang Ruo dan hendak meraih tangan putri mahkota kekaisaran Jiang tersebut. Seluruh pasukan naga menghunus senjata masing-masing, sedangkan Zhao Jian menangkap pergelangan tangan pria asing itu. Apa yang kau lakukan? Beraninya kamu menyentuh tangan istriku? Zhao Jian berkata pelan, tetapi tatapannya pada pria asing itu sangat tajam, sehingga pria asing itu mundur beberapa langkah dan tersenyum masam. Reaksi kalian berlebihan sekali, aku hanya ingin berkenalan dengan nona cantik itu. Namun, aku tak menyangka wanita secantik dia sudah menikah. Padahal wanita cantik ini sangat cocok menjadi selir dari Kaisar Yemo, sahut pria asing itu sembari mengelus pergelangan tangannya yang dicengkram dengan erat oleh Zhao Jian. Zhao Jian dan pasukan naga terkejut mendengar ucapan pria asing itu. Bila ia memiliki kaisar, berarti ia berasal dari Gui Dao yang telah menaklukkan Gui Dao lain. Sebaiknya senior kembali saja, karena kamilah yang pertama menemukan Gui Dao itu, seru Zhao Jian sembari menunjuk ke arah Gui Dao kerajaan kura-kura awan. Ekspresi wajah pria itu menjadi masam, dia tak menyangka kumpulan ranah Tianzun ini berani mengusirnya, padahal dirinya adalah ranah Sein dan perbedaan kekuatan mereka bagaikan ayam dan elang, sudah jelas sekali hanya sekali tebasan pedangnya saja sudah cukup membunuh mereka semua. Bocah-bocah yang arogan sekali. Kalian pikir aku ada di sini untuk berjalan-jalan? Sekuat apa kaisar kalian sehingga berani mengusirku? Ranah World Master. Kalau hanya ranah itu, Kaisar Yemo tak perlu turun tangan menghadapi Gui Dao kalian karena para jenderalnya saja semua ranah World Master, ancam pria asing itu. Bagaimana begini saja, kalian boleh pergi dan minta pada kaisar kalian untuk mengubah arah berenang Gui Dao kalian. Namun, sudut bibir pria asing itu memancarkan seringai tipis sembari melirik ke arah Jiang Ruo. Zhao Jian melepaskan niat membunuh dan menghunus pedang keadilan,
sehingga pria asing itu mengerutkan keningnya padahal ia sudah bermurah hati mau melepaskan mereka, tetapi mereka malah berniat ingin segera mati. Kita harus segera mundur, Hakim Jian, seru salah satu pasukan naga. Jangan bersikap impulsif, kalau kita mati tidak ada yang menceritakan apa yang terjadi di sini pada Kaisar Jianglong. Seluruh kekaisaran Jiang akan dilahap oleh Gui Dao mereka. Sekarang kamu kehilangan istrimu tapi kamu telah menyelamatkan ratusan juta penduduk kekaisaran Jiang. Kurang ajar kamu. Aku tahu kamu berasal dari klan Hua, pasti kamu sengaja ingin meninggalkan aku sendirian di sini karena ingin melakukan balas dendam akibat suamiku mengalahkan Patriark Sekte Gunung Hua dalam debat yang dulu, kan? Bentak Jiang Ruo. Zhao Jian tersenyum karena Jiang Ruo akhirnya mau memanggilnya sebagai suami. Padahal setelah mereka menikah Jiang Ruo selalu memanggilnya Hakim Jian saja. Zhao Jian juga akhirnya menyadari siapa orang yang harus diwaspadai seperti yang dikatakan oleh Jiang Mo. Baiklah, kau bisa kembali bersama pasukan naga lainnya, sedangkan yang ingin bertarung menyelamatkan putri mahkota tetap di sini bersamaku. Sahut Zhao Jian. Tunggu. Apakah kau Zhao Jian? Sela pria asing itu karena tujuannya menjelajah adalah mencari keberadaan orang bernama Zhao Jian yang ingin dibunuh oleh kaisarnya. Pria asing itu tersenyum, kalau ia membawa Zhao Jian ke hadapan Kaisar Ye Mo maka ia akan mendapatkan hadiah besar atau diangkat menjadi pejabat penting kekaisaran. Kau kenal aku? Sahut Zhao Jian terkejut. Tidak. Tapi Kaisar Ye Mo memerintahkan menangkap siapapun yang bernama Zhao Jian. Aku tidak tahu apa alasannya dan kamu telah masuk dalam kriteria itu. Pria asing itu menyeringai jahat dan menghunus pedangnya. Menyerahlah, nak. Atau aku akan memotong beberapa bagian tubuhmu sehingga kamu akan menderita kesakitan yang membuatmu merasa kematian lebih baik daripada hidup. Ancamnya. Episode sebelumnya. Gui Dao Kerajaan Kura-Kura Awan. Episode berikutnya. Bawahan Kaisar Ye Mo. Beast Master. Bawahan Kaisar Ye Mo. Maaf senior, aku tak kenal dengan Kaisar Ye Mo itu karena aku juga berasal dari Gui Dao yang telah ditaklukkan oleh Gui Dao besar. Zhao Jian berusaha bernegosiasi dengan pria asing itu walaupun ia telah menghunus pedang keadilan. Aku tak peduli kamu mengenali Kaisar Ye Mo atau tidak. Yang penting kamu harus ikut denganku untuk dipersembahkan padanya, hehehe. Pria asing itu tertawa. Pasukan naga dari klan Hua sangat senang mendengar ucapan pria asing itu karena pria asing itu akan membawa Zhao Jian, hakim muda yang sangat dibenci oleh klan-klan besar maupun para jenderal militer kekaisaran Jiang tersebut. Dia berkomunikasi melalui telepati pada beberapa anggota pasukan naga yang lebih setia pada jenderal dan klan besar daripada Kaisar Jianglong, untuk bersiap-siap melarikan diri dengan membawa kabur Jiang Ruo saat Zhao Jian tidak sanggup mengalahkan pria asing ranah Sein tersebut. Semua menjauhlah dan lindungi putri mahkota Jiang Ruo. Seru Zhao Jian. Baik Hakim Jian. Sahut Jiang Mo sembari menatap Jiang Ruo agar melompat pindah ke punggung bis elang putih lainnya. Namun, Jiang Ruo tampak enggan meninggalkan Zhao Jian karena dia sudah tahu kalau suaminya itu kalah maka mereka akan meninggalkannya. Cepatlah sebelum pria asing ini berubah pikiran dengan langsung menyerangmu dan pasukan naga lebih dulu.
Zhao Jian mendesak Jiang Ruo. Hati-hati. Aku tidak ingin menjadi janda muda. Jiang Ruo berkata sembari menggertakkan giginya, sehingga Zhao Jian tersenyum lebar karena putri mahkota yang terlihat tsundere itu ternyata perhatian juga padanya. Siapa yang bilang kalian akan meninggalkan tempat ini? Kalian semua akan bertemu Dewa Yama di dunia bawah. Ejek pria asing itu sembari mengayunkan pedangnya ke arah Jiang Mo. Energi pedang berbentuk bulat sabit melesat secara vertikal ke arah Jiang Mo yang langsung panik, karena ia terakhir yang akan melompat ke bis elang putih. Valet. Seru Zhao Jian dan bis kupu-kupu yang setara ranah Sein langsung menghadang serangan pria asing itu. Kau ternyata Beastmaster. Pria asing itu terkejut. Sejak tadi aku sudah curiga kenapa kamu tetap tenang walaupun ada lawan yang lebih kuat darimu. Ternyata bis kupu-kupu yang cocok jadi peliharaan ini senjata pamungkasmu. Sudut bibirnya memancarkan seringai tipis mengejek bis kupu-kupu. Oh, begitukah? Mari kita lihat bilah pedang siapa yang paling tajam. Sahut Zhao Jian mengayunkan pedang keadilan. Gerakan pertama jurus pedang Dewa Mata Angin. Energi spiritual angin berbentuk bulan sabit melesat ke arah pria asing itu. Karena Zhao Jian hanya ranah Tianzun saja, pria asing itu cuma menjentikkan jari tangannya untuk menghancurkan energi spiritual angin tersebut. Ini yang kamu katakan tajam. Ejek pria asing sembari melesat ke arah Zhao Jian, akan tetapi tiba-tiba ratusan kupu-kupu kecil melesat ke arahnya. Pria asing itu merasa aura yang menakutkan dari gerombolan kupu-kupu kecil itu, sehingga ia membatalkan rencana mendekati Zhao Jian dan mundur beberapa langkah sembari mengayunkan pedangnya. Energi pedang berbentuk bulan sabit melesat ke arah gerombolan kupu-kupu kecil itu yang langsung meledak, dan energi spiritual racun menyebar ke segala arah, sehingga pria asing itu terkejut. Dia menutup mulutnya dan berpikir harus menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat, karena energi spiritual racun itu sangat berbahaya. Aku harus membunuh pemuda bernama Zhao Jian itu sehingga kontrak jawanya dengan bis kupu-kupu itu berakhir dan bis itu pasti akan langsung pergi. Walaupun aku tak bisa membawanya pada Kaisar Yemo, aku tetap mendapatkan gadis cantik itu sebagai kompensasinya. Gumam pria asing itu melempar pedangnya ke atasnya. Gerakan kedua jurus pedang matahari. Pedang yang dilempar pria asing itu membelah diri menjadi 7 dan langsung melesat ke arah Zhao Jian. Valet melepaskan ratusan kupu-kupu kecil untuk menghadang pedang-pedang itu, sehingga menimbulkan ratusan ledakan beruntun. Zhao Jian terlalu fokus pada pedang-pedang itu sehingga tidak menyadari kalau pria asing itu telah muncul di belakangnya sembari mengayunkan pedangnya. Jian GG awas! Jiang Ruo berteriak keras agar Zhao Jian segera menghindar. Tuan Putri tolong jangan berteriak. Itu akan mengganggu konsentrasi Hakim Jian. Sela pasukan naga dari klan Hua. Justru kau yang harus diam. Aku curiga kau miliki niat tersembunyi untuk mencelakai Hakim Jian. Sahut Jiang Mo menatap tajam pada pasukan naga dari klan Hua itu. Aku mengatakan yang sebenarnya, kok. Kalau kalian tidak percaya ya sudah berteriak saja dan jangan salahkan kami bila Hakim Jian tewas dalam pertarungan itu. Pasukan naga itu berkilah. Zhao Jian mengerutkan keningnya karena sudah terlambat untuk berbalik badan untuk menangkis serangan pria asing itu. Huli Jing dan Daji sekaranglah saatnya melakukan kejutan. Seru Zhao Jian.
Dinding es tiba-tiba muncul di belakang punggung Zhao Jian, sehingga pria asing itu gagal menebas punggung Zhao Jian. Dinding es itu hancur berkeping-keping menjadi butiran-butiran salju sesaat kemudian bola api melesat ke arah dada pria itu. Sial! Pria asing itu terhempas dan hanya membuatnya terkejut saja, karena kekuatan Daji hanya setara ranah Tianzun saja. Ternyata kau memiliki 2 bis rubah. Gerutunya. Valet tiba-tiba muncul di belakang pria asing itu yang langsung mengayunkan pedangnya. Namun, energi spiritual berwarna ungu telah mengelilingi tubuhnya. Pria asing itu panik, dia tidak bisa melihat sekelilingnya dan ledakan-ledakan kupu-kupu kecil membuat tubuhnya terluka, sehingga energi spiritual racun dari bis kupu-kupu ranah Sein itu menyebar ke seluruh tubuhnya melalui pembuluh darahnya. Sial! Sial! Aku tertipu, maaf Kaisar Yemo. Aku tidak bisa membawa orang yang kamu cari. Gerutu pria asing itu yakin Zhao Jian yang inilah yang dicari oleh kaisarnya itu. Dia kemudian menusuk jantungnya sendiri agar tidak menderita sakit yang lebih lama lagi. Dia bunuh diri, Tuan Jian. Seru Valet melalui suara telepati. Sayang sekali, padahal aku ingin bertanya kenapa Kaisar Yemo itu sangat membenci orang-orang yang bernama Zhao Jian. Sahut Zhao Jian hanya menatap tubuh pria asing itu yang jatuh ke permukaan laut dan bis hiu raksasa segera menelan tubuh pria asing itu. Episode sebelumnya. Pria asing yang misterius. Episode berikutnya. Formasi pertahanan ilusi.